Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh prioritas kasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, semuanya ya, yang semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya jangan diunduh, kamu potong-potong tanpa arah, sakarmu dewe, semaumu sendiri, lalu kamu unggah ulang, jangan ya. Selanjutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baik kalian. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Logistiknya dipenuhi dulu. Kopi kopi senja itu apa le? Afternoon, coffee afternoon. Kalau tadi coffee morning. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Berikutnya ya, komen-komen ini aku bacakan sebagai bentuk apresiasiku, penghormatanku terhadap kalian semuanya. sorry ya. Ya memang belum tuntas ini recovery-nya. Masih ada batuk-batuk. Oke, pertama dari Soleha kita Giswati ya. Alhamdulillah hadir di menit ke-1 ya. Mantap. Kanjeng Nabi Muhammad memenuhi kriteria keturunan ya, dalam kurung juriyah. Dan sangat setuju putra Kanjeng Nabi diwafatkan di usia muda karena Allah punya rencana agar tidak ada penghormatan berdasarkan keturunan. Dan Kanjeng Nabi Muhammad untuk semua orang, bukan hanya keturunannya saja. Makanya bukan Muhammad bin Abdullah tetapi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Al-Quran is the best dan Giswati juga is the best. Ya, pintar kamu. Oke, bisa meringkas dari apa yang telah aku sampaikan kemarin ya. Jadi perkara Kanjeng Nabi apakah memenuhi kriteria, dan sudah kita buktikan memenuhi kriteria. Ya, terima kasih Giswati Solehaku yang ada di Palu. Salam untuk keluarga semua yang ada di sana ya. Gak apa-apa, teman-temannya diajak ngaji ke sini ya. Ya minimal dikasih tahu aja. Kalau nanti mau ya monggo, kalau enggak ya enggak masalah. Yang penting diinfokan ya. Oke, jadi pinter itu jangan untuk sendiri ya. Atau begini, kamu mengajarkan apa yang telah kamu dapatkan di sini gitu ya. Oke, terima kasih Giswati. Mohon dipersori kalau ada suara tukang bakso. tapi lebih asik kok ya, lebih naturali ya. Ya adanya memang begini. Studionya juga studio yang nggak bisa disebut studio ya. Ya sudahlah. Dengan apa yang bisa kita berusaha terus berjuang. Semoga Allah akan memberikan kasih sayangnya untuk kita semua ya. Karena kalau nunggu sempurna, studio sempurna, rumah sempurna, kapan? Belum sempat sempurna sudah mati. Nah, kalau gini kan berjalan dengan apa adanya ya. Kalau nanti mati kita sudah dakwah. Kamu sudah belajar Al-Quran.
Selesai ya. Ya walaupun nggak salah, mengharapkan kesempurnaan tuh manusiawi. Aku juga ya pingin dong punya studio yang sempurna gitu ya. Jadi kalau ada suara-suara bakso, anggap itu adalah musik pengiring studi kita. Kalau pagi suara penggorengan, goreng ikan. Oke, terima kasih Sekarang dari Soleha Giswati kita ke Kang Mas Suihu 0604. Masya Allah, tabarakallah. Tercerahkan lagi dengan Al-Quran surah 33 ayat yang ke-40. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Tuan Guru Gus Meti. Salam Isra Islam rasional. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih untuk Kang Masku ya, Suihu 0604 ya. Alhamdulillah kalau sudah tercerahkan sehingga kita bisa mengambil hikmahnya bahwa Kanjeng Nabi itu tidak punya keturunan. Sorry, bukan tidak punya keturunan. Tidak ada putra-putranya yang lanjut, wafat di usia dini. Ditambah lagi surat yang ke-3340 bahwa beliaunya itu bukan bapak-bapak kalian ya. Maka aku menarik kesimpulan ya, dan itu bisa jadi Anda setuju atau tidak ada masalah. Hikmahnya itu supaya tidak ada kultus individu ya, nggak ada itu kebanggaan keturunan ya, keturunan ya, nggak ada. Kalau lihat keturunan ya, Kanan itu ya anaknya Nabi, tapi kan ya tempatnya di neraka gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Suihu ya. Kemudian Bapak Ikhwan Tamin, alhamdulillah bisa ikutan hadir ya, salat Isya. Semoga rezekinya always selalu lancar dan dalam lindungannya. Terima kasih Pak Ikhwan Tamin, dan salam juga untuk keluarga di Tangerang ya. Berikutnya I'm Muslim. Indramayu hadir Gus, viewer setia yang jarang komen ya, mungkin sibuk ya Bapak kita ini ya. Semoga sehat selalu Gus Beti dan keluarga. Amin amin. Begitu juga untuk keluarga di Indramayu. Dan tidak lupa salam untuk juga buat Ananda Grahito. Nah ini dia dari depan ini Pak I'm Muslim ya. Tuh kamu dapat salam tuh. Waalaikumsalam katanya ya. Dari Indramayu, dari Bapak kita I'm Muslim. Terima kasih Pak Indramayu. Salam juga untuk keluarga yang ada di sana. Salam Islam rasional. Berikutnya sopo iki? Kang Samsul Yatim ya, jadi belum yatim piatu, masih yatim ya. Nyimak Gus, sepakat sekali bagi muslim sebenarnya Habibullah itu orang yang mensucikan diri, ikhlas, ahli taubat, top. Itu. Jadi nggak ada urusan dengan keturunan. Ya, jangan bangga. Seperti Kanan tadi, bapaknya Nabi, tapi kalau tidak taat terhadap hukum Allah ya keblangsang. Iya kan? Keblangsang. Jadi jangan kultus ya. Berikutnya Jogja Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja hadir nyimak meski tidak selalu komen. Semoga Tuan Guru beserta keluarga sehat selalu. Terima kasih penjelasannya Tuan Guru. Sepaham saya juga seperti yang lain bahwa keturunan adalah laki-laki dan perempuan adalah anak. Mantap. Dari sini saya paham bahwa laki atau perempuan tetap keturunan, bedanya antar penerus dan pemutus keturunan. Terima kasih, salam Isra Jogja, mantap kali kau. Kapan kita ketemu? Nanti kita jalan bareng ya, sama teman kita yang ada di Jogja juga, menghabiskan waktu malam kita di Malioboro dengan alunan musik angklung yang syahdu. Oke, nanti ada jagoan kita yang punya Jogja nanti ya. Oke, terima kasih Kang Jok. Ya apa gimana nih? Jok Riets Group gitu ya. Jangan lupa teman-temannya diajak ngaji di sini. Ya minimal dikasih info lah ya. Kalau berkenan ya monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, berikutnya Kang Hermas
Ediso. Kalteng hadir Gus. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam Rasional. Ulun dulu pernah diskusi ringan tentang pas Habib yang lagi viral. Kata Ulun, keturunan Habib benar cucu baginda Nabi, tapi bukan juriat atau keturunan baginda Nabi. Ulun habis-habisan dibully. Ulun mendengar pembahasan dan penjelasan Gus jadi tertawa, teringat Ulun dibully teman-teman. Tidak apa-apa. Kalau yang kamu ajak diskusi itu teman-temanmu itu dari pondok atau dari habitat-habitat yang mainstream, karena kan berpikirnya memang begitu, ya. Sementara kita melakukan lompatan pemikiran, overlapping, ya, tidak begitu, gitu ya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, dimaklumi aja, ya, nggak usah dijadikan sesuatu yang meruncing. Memang kalau mereka seperti itu ya karena didikannya seperti itu. Makanya aku kan selalu mengatakan metodologi pendidikannya harus dirubah. Kalau enggak ya mewariskan kebodohan dan kebodohan yang dianggap itu kepintaran padahal bodoh. Itu ya. Oke, untuk Kang Mas Hermas Edison. Berikutnya Syahran Gipari, Kang Syahran menyimak pas 50 menit tayang. Alhamdulillah. Malam ini cuaca cerah, mantap kali kau. Nah, ini yang punya Jogja datang ini. Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun Kang Mas Edi Margono ya. Semoga keluarga yang di Jogja juga sehat selalu. Salam Isra. Nah, kemudian kita ketemu dengan yang punya Brebes, Kang Nurkolis. Brebes hadir ngaji, salam Islam rasional guru. Salam Islam rasional juga untukmu. Kemudian nah ini Kerang Alam. Kang Mas Irfan Al-Akbar, Sam Irfan Al-Akbar. Oke, masih menyimak keturunan dan zuriat Nabi Muhammad dari rumah di Malang. Oh, belum berangkat ke Jambi ya. Oke, salam untuk keluarga yang di Malang. Semoga sehat selalu dalam ridho Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Cuti kali ya. Biasanya kalau proyek itu ada cutinya gitu ya. Berikutnya Kang Anton Double Shop ya. Indramayu hadir. Salam Isra Islam rasional. Alhamdulillah selalu di-share di grup linku. Matur nuwun. Terima kasih. Atur nuhun. Mauliate Godang. Thank you. Semoga apa yang dilakukan oleh Kang Mas Anton Double Shop bisa menjadi contoh teman-teman lain untuk ikut men-share ya. Oke, terima kasih Kang Anton. Sekarang kita ke soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya turut hadir mengaji. Oke, matur thank you. Salam untuk keluarga di Surabaya. Kemudian Kang Hermana Nata Wijaya. Atur nuhun Kang. Dilanjutkan penghobi Borneo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda nyimak. Sudah pernah dibahas Gus, alhamdulillah masih ingat. Komen saya waktu itu, kalau masih ada keturunan Nabi, jangan-jangan masih ada Nabi lagi. Ini mungkin hikmah diwafatkannya anak laki-laki dari Nabi Muhammad SAW. Maka juriat terputus. Obrolan warung kopi saya. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Warung kopi tetapi tetap aja menjadi sesuatu yang manis. Terima kasih Kang Pengopi Borneo. Memang benar ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu seperti videonya yang pernah aku rekomendasikan ke kalian ya. Oke, terima kasih Kang Penghobi Borneo. Selanjutnya dari Balikpapan. Bukan balik pintu ini, Balikpapan. Ada Kang Norman Padilla. Assalamualaikum Gus. Mohon izin bertanya, maaf keluar tema dan agak panjang. Setelah saya cermati mohon pencerahannya. Secara kristologi Bible apakah bisa diterima klaim tentang kesaksian murtadin karena ini jurus andalan. Mimpi bertemu Tuhan. Bertemu Tuhan dalam keadaan sadar. Ya jelas bohong itu. Dilihat aja nggak bisa kok bertemu Tuhan. Ya. Berikutnya kepenuhan Roh Kudus dan bahasa roh. Roh Kudus itu apa? Bahasa roh itu apa? Bahasa itu alat komunikasi dari satu orang ke orang lain agar orang saling mengerti. Lalu kalau bahasa roh itu bahasa untuk apa? Bahasa roh itu nggak rasional banget. Ya, bahasa orang ngawur itu. Ya. Karena kita tahu bahasa itu, tanyakanlah kepada mereka-mereka yang
yang berbackground akademisi ya. Bahasa itu salah satu alat komunikasi. Agar orang tahu apa yang kita maksud. Nanti dibagi lagi ada bahasa lisan, ada bahasa sandi, macam-macam, ada bahasa tubuh, bahasa isyarat, macam-macam. Tapi intinya itu sebuah instrumen agar orang lain mengerti apa yang kita maksudkan. Lalu kalau pakai bahasa roh, gimana diraba-raba di kuku-kuku, diraba-raba kuku-kuku, baba kurba, opo gue. Ya, ngawur. Jadi nggak benar. Kemudian nyawa Yesus dicabut iblis. Ini yang ngawur lagi nih, nyawa Yesus kok dicabut iblis. Nyawa Yesus itu ya nyabut itu ya Gusti Allah yang mau agung. Lewat utusannya, siapa? Para malaikat yang dituliskan untuk itu. Kok dicabut iblis. Ini biasanya kan kalau istilahnya itu ada gini. Ada kesaksian gitu ya, ada jiwa baru. Jadi teman-teman Kristen kita biasanya nyebutnya, kalau kita kan mu'alaf, kalau mereka jiwa baru, dibawalah ke gereja, bikin kesaksian seperti ini. Ya kalau kita yang tahu sih, ya memang itu sih hak mereka, kita tidak boleh mengkomplain, ya silakan saja kan. Ada yang jiwa baru, kalau kita kan mu'alaf terus disuruh beri kesaksian di gereja gitu, ya silakan. Cuman kan kita masuk dalam tataran akademis. Apa yang disampaikan itu sama-sama tidak rasional. Ya, seperti yang aku jelaskan tadi. Tapi ya bagaimanapun harus dihormati. Karena itu adalah merupakan bagian dari saudara kita beragama. Ya, jadi harus dihormati. Kalau mau didiskusikan bawa dalam ranah akademis seperti sekarang ini. Oke. Berikutnya Norman Fadilah 2 kali ya. Assalamualaikum Gus, dari Balikpapan, hadir pertama, like pertama, komen pertama. Aku minta pialanya Gus, guyon Gus. Piala-piala, apa yang bisa aku berikan untukmu saudaraku? Ya. Terima kasih untuk saudaraku Norman Fadilah, semoga sehat selalu bersama keluarga di Balikpapan. Berikutnya Kang Hari Sunandar, terima kasih ya atas jempol dan lirikannya. Kemudian 2 kali Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra. Aku mau nyimak tadi malam, tapi iklan 1,5 jam. Akhirnya aku tidur dan biarkan HP menyala. Baru pagi ini aku nyimak lagi, tapi aku amati ada lagi tuh iklannya 1,7 jam. Coba. Aku juga enggak tahu kenapa begitu. Jadi gini, tadi malam itu ada berapa ya? 3 HP itu aku hidupkan semua. Ya. Aku hidupkan semua, nyetel kajian dari channelnya Gus Muti. Dan semua iklannya panjang-panjang. Terus belum lagi yang di laptop aku hidupkan. Dan di laptop itu aku amati lebih gimana gitu, aku nggak ngerti kok gini gimana ya. Jadi begitu kajian jebret selesai langsung iklan panjang itu. Ada kalau 2 jam. Tak biarin di samping handphone yang lain itu yang juga panjang-panjang. Itu terus selesai kan? Selesai itu terus kajian. Nggak lama, 5 menit nggak ada. Iklan lagi, panjang lagi. Coba. Nggak tahu lah. Artinya aku juga nggak bisa bicara banyak sama kalian. Karena kalau aku sendiri jadi kalian, aku ada dalam posisi yang harus bagaimana. Sementara aku mau belajar, sementara iklannya seperti itu. Sementara aku juga akan memberikan kontribusi lewat anti skip, anti download, karena bisanya itu gimana? Jadi dilema. Ya, jadi dilema. Makanya ini aku tuh. Oh, kamu enggak wis. Tahun ini bulan ini berapa tuh aduh iklannya? 7? Iklannya itu dapat 700 sekian. Makanya bulan ini enggak ditransfer sama YouTube.
Karena itu ditransfer kalau sudah 1.300.000. Nah, kemarin nggak ditransfer ya, karena cuma 700 sekian itu dibiarkan ngendap, nanti terakumulasi di bulan depan kalau sudah genap minimal 1.300.000 baru ditransfer. Ya bagaimana mau ada yang masuk? Pertama ya, dari paywork aja dia tidak subur. Dia tidak seperti channel-channel lain sekali unggah langsung 1.000, 2.000, 3.000. Kita dapat 500 saja bagus. Yang kedua, sudah kena lagi yang di-download, nontonnya di-download. Yang ketiga, dia nonton, dia nggak download tapi di skip-skip. Yang keempat yang tadi itu, bagaimana kita nggak mau kudu melewati men-skip saja. Kita mau belajar, sudah konsentrasi, sudah duduk bareng, sudah benar-benar siap. Tiba-tiba iklan 2 jam. Seperti tadi itu. Iklan 2 jam, selesai, nggak ada 5 menit kajian, iklan lagi 2 jam. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu aku diisukan Gus Betik dapat kontribusi iklan per bulannya 10 juta, itu kemana lagi? Kok nggak pernah berkomen seperti itu lagi. Maksudku ayo dong berkomen seperti itu, semoga itu menjadi doa. Sehingga kalau itu menjadi realisasi kan ya kita minimal bisa berubah, bisa nyicil rumah, bisa apa, bisa segala macamnya. Kalau benar 1 bulan 10 juta sudah berani cari kreditan rumah kan. Nggak ada. Makanya itu aku cerita begini supaya kamu juga mengerti bahwa yang penting kalau kita mau melakukan sesuatu ya, tentukan orientasi, goal pertamanya apa? Dakwah, ya sudah dakwah. Hal-hal seperti itu jangan sampai menghambat. Tapi itu juga perlu, karena nggak ada yang makan siang gratis, nggak ada. Semua itu perlu pakai duit. Mau dikubur aja pakai duit kok. Ya. Supaya kalau aku ngasih semangat kamu, ayo kita semangat dakwah. Aku bukan hanya modal ngomong tok, aku juga pelaku. Dalam kondisi seperti ini kamu lihat kita masih dapat eksis 2 kali dalam 1 hari. Sebetulnya dulu pernah aku bikin 3 kali, cuman nggak efektif karena waktu kalian juga terbatas. Makanya dalam setiap kita membuka kajian, kita jangan lupa berterima kasih kepada saudara kita yang bersolawat lewat infak dakwah, gitu. Ya, jadi aku sekarang sedikit harus bisa lebih luas lagi hatinya untuk menerima keadaan, karena memang seperti itu iklannya. Aku sendiri nggak tahu kenapa. Nah, aku sampaikan begini supaya kalian juga punya empati. Kalau nggak punya empati ya minimal simpati lah. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Hermananata Wijaya. Seperti yang kemarin juga disampaikan begitu. Ya. Itu kalau sudah kena Isa dalam Islam atau apa gitu yang teman Kristen punya itu mesti lama wis. Ya. Oke, atur nuhun Kang Hermananata Wijaya, semoga ini untuk jangan ini mengondorkan kita ya. Untuk menyemangat kita dalam belajar. Oke. Berikutnya dark attack. Informasi Gus, dalam Yohanes 20 nomor 13 sampai 16, Yesus memanggil Maria Magdalena dengan gunaika dalam bahasa Yunani yang berarti istri. Tapi diterjemahkan LAI diartikan ibu atau perempuan. Padahal ibu itu Yunaninya mater dan perempuan itu Yunaninya telus. Demikian informasinya Gus, salam Islam rasional. Salam Islam rasional untukmu, informasi yang bagus dari dark attack. Cuman kalau bisa tolong tampilkan ayat itu secara penuh, Yohanes 20 dari 13 sampai ke 16. Tampilkan secara penuh Yunaninya, terus nanti terjemahannya ya, supaya aku lebih gampang nanti untuk melakukan koreksi. Seperti yang aku bilang, kenapa aku bersikukuh bahwa Yesus itu bukan dilahirkan, kalau semua kita dilahirkan telanjang, disalib telanjang, karena itu juga dari Injil Yohanes. Dan kita tahu kalau kita sudah merujuk kepada yang Yunaninya, di situ ada kata kitona.
Kalau kita terjemahan Indonesia saja kita nggak tahu. Karena sudah bergeser terjemahannya. Seperti aku bilang kemarin. Di Maleak itu tertulis menuju Ka'bahnya Allah. Ka'bah itu di mana lagi kalau bukan yang ada di Mekah itu. Tapi penerjemahan berikutnya sudah dirubah dari Ka'bahnya Allah ke Bait Allah. Lah Bait Allah itu kan banyak. Kalau Ka'bahnya Allah itu ya Bait Allah, kalau Bait Allah belum tentu Ka'bahnya Allah. Kalau Ka'bahnya Allah itu eksklusif, Bait Allah itu inklusif. Begitu. Kalau Ka'bahnya Allah itu ma'rifat, kalau Bait Allah itu nakiroh. Itu. Makanya semakin banyak kita punya Injil-Injil yang lama atau Bible yang lama, dalam beberapa macam versi terjemahan kita bisa melakukan komparasi. Terutama yang bagus itu dari ND coba. Ya. Kalau yang sekarang ini nggak ada Ka'bah di situ, nggak ada. Coba yang tahun 70-an 74. Ka'bah tertulis. Nah, seperti ini ya. Dark Attack ini tolong kamu sertakan lengkap ya. Yunaninya lengkap, terjemahannya lengkap. Nanti aku bisa coba tak cermati lagi. Ya. Terima kasih untuk Dark Attack. Salam Israel untukmu. Kemudian Budi 99 Gus. Ya, oke. Kang El Diablo Bandung tuh nomor seberapa nomor loro gue. Bandung tuh. Ya. Oke. Kang Edi Margono sudah tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang tertinggal. Sebentar. Dari ini jagoan kita nih dari Kemayoran ya. Si Pitung dari Kemayoran. Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Muhammad Bintang dari Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya Gus tentang Lukas 23 ayat yang ke-43. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama denganku di dalam surga. Ini adalah percakapan Yesus dengan pria di sampingnya saat mereka disalib. Nah, pertanyaannya, gimana bisa Yesus akan bertemu dengan mereka di surga hari itu juga? Sedangkan jasad Yesus saja belum mati. Assalamualaikum Gus, terima kasih juga. Duh, ini berat ini. Maka kita kasih tajuknya apa ini? Kita angkat ini menjadi tajuk. Ini kan janji ya, Yesus berjanji ini. Ya, janjinya kan begini. Mana ini janji Yesus? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama denganku di dalam surga. Itu yang dijanjikan. Nah, maka tajuk kajian kita adalah adakah janji Yesus palsu? Ini ya, adakah janji Yesus palsu? Ya, yang nggak tahu, masih introduction, maybe yes, maybe no. Ya, ini yang ditanyakan oleh Muhammad Bintang Ramadan. Karena jelas di sini dia bilang begini. Nah, pertanyaannya, gimana Yesus akan bertemu dengan mereka di surga hari itu juga? Ada diksi hari itu juga narasinya, ya, terbangun dalam diksi. Oh, bukan hari itu, salah. Hari ini. Ini hari ini nih, ya. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini, karena ada kata hari ini. Ini bener nggak ini? Ya, ini yang mau kita kaji. Tapi, Graito, ke depan sini sebentar nih.
Tapi advice-ku kamu tonton yang ini ya. Ini 2 tahun yang lalu. Berapa jarak salib? Untuk review. Kamu tonton dulu. Oke ya, kamu tonton ini berapa jarak salib. Karena ini sudah kita bahas 2 tahun lalu, tapi dari sisi jaraknya. Nah, ini yang kamu tanyakan dari sisi janjinya, ya. Oke, kita anu dulu, interval dulu karena sudah masuk waktu maghrib. Aduh, kenapa ini rambut? Sudah masuk waktu maghrib ya. Aku permisi dulu, nanti sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita lanjutkan, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah jeda sholat maghrib ya, sholat maghrib berjamaah, kita lanjutkan lagi kajian kita. Minum dulu. Bismillah. Jadi yang ditanyakan oleh rekan kita Ahmad Bintang Ramadan ini kan begini. Ya, di Lukas 23:43. Aku baca di sininya aja ya. Langsung. Takutnya dia salah kutip kalau aku lihat di sini. Itu perikopnya Yesus disalib ya. Lukas 23 ya. Lukas ini ya. Lukas, Injil Lukas 23 yang dia nukil itu ayat yang ke-43. 23:43 ya. Perikopnya Yesus disalib. Yesus disalib itu ada linier ya. Dia ada linier. Jadi perikopnya gini. Yesus disalibkan. Salibkan ya. Tulisanku jelek, jadi kamu tolong perhatikan supaya ngerti. Ya, itu nanti perikopnya Matius 27:33. Di sini ada tulis gini ya. Matius 27:33. Ini kalau di digital nggak ada, makanya walaupun kita punya Bible digital, kita harus punya Bible Alkitabnya ya. Matius 27:33 sampai 44 ya. Ya. Kemudian Matius 27:33 sampai 44, Markus 15. Markus ya. 15 ayatnya 22 sampai 32. 22 sampai 32. Dilanjutkan Yohanes 19. Yohanes 19 17 sampai 24. Ya. Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Sekarang Lukasnya ya. Lukasnya itu ada di Lukas 23 ayatnya 33 sampai 43. 33 sampai 43. Yang ditanyakan oleh teman kita ini yang di 43 ini. Ya. Kamu perhatikan dulu, aku mau jelaskan. Kalau ada begini, kamu punya baca di kitabmu, Alkitabmu. Ini artinya ya, peristiwa Yesus disalibkan itu dicatat linier, terjadi linier. Ya, antara Matius, antara Markus, antara Yohanes, antara Lukas. Ya, perhatikan. Artinya keempat mereka, Matius, Markus, Yohanes, Lukas,
mencatat peristiwa Yesus disalibkan. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang mana kita juga tidak tahu ya. Itu perlu dicek lagi sebetulnya. Apakah sekedar nama-nama yang dipasangkan aja ya. Itu kajiannya nanti lah ya. Artinya Yesus disalibkan itu dibidik oleh Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Karena ada kalanya itu tidak dibidik oleh siapapun, hanya oleh salah satu penulis. Maka dia tidak punya linearitas. Contohnya ini, kenaikan Yesus. Nih, lihatin tuh. Nih, kenaikan Yesus. Itu berarti di Injil lain tidak ada, karena tidak ada linearitasnya. Itu di Lukas ya. Lukas 24 dimulai yang ke-50 ya. Sampai selesai gitu ya. Kenaikan Yesus itu tidak ada di sini. Linearitasnya tidak ada gitu ya. Kalau ini dia linear. Nah, sekarang begini. Kalau dia tidak linear, hanya satu penulis saja yang mencatat peristiwa itu, kita menjadi tanda tanya, penulis yang lain kemana? Seperti ini, kenaikan Yesus ini, ya, itu hanya dicatat oleh Lukas, dia tidak punya linearnya. Yohanes enggak, Markus enggak, ya, Matius juga enggak, hanya Lukas yang mencatat. Pertanyaan kita, Matius, Markus, dan Yohanes itu kemana? Itu kan menjadi tanda tanya. Ya, oke. Berikutnya, yang akan menjadi titik krusial ya, kita ini melakukan kritik teks ya. Di sini. Ya. Peristiwa ini Yesus disalibkan. Ini mencatat semua ini. Mencatat semua. Nah, harusnya apa yang ada di Lukas itu juga diceritakan oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Karena sama-sama mencatat. Paham ya? Ini kamu pahami dulu kerangka berpikirnya ya. Karena ini sama-sama mencatat, maka apapun yang dicatat Lukas itu seharusnya juga tercatat atau terkopi juga oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Begitu juga sebaliknya. Kecuali yang tadi itu tidak ada linearnya, maka yang mencatat tentang kenaikan Yesus itu hanya si Markus, ya. Dia mau dirujuk kemana nggak ada. Ini mau dirujuk kemana nggak ada ya. Ini ya. Ini mau dirujuk kemana? Nggak ada. Secara perikom nggak ada. Mungkin secara peristiwa kecil nanti ada. Kadang-kadang LAI juga ada sedikit kurang teliti ya. Tidak sama dengan ini. Ini Markus ya, Lukas 23. Aku kasih contoh. Sebelum nanti kita masuk ke sana. Lihat ini. Ini ada linearnya, lihat ini. Ya, di bawahnya itu loh, yang linear itu di bawahnya itu ada Matius, ada Yohanes, ada segala macamnya itu. Itu artinya itu sebagai rujukan linearitas, terjadi koneksitas mereka, ya. Oke. Sekarang aku baca dari Yesus disalibkan. Dari Lukas dulu ya. Aku baca dari Lukas 23, 33, 43. Ya. Kamu dengar baik-baik. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat. Ini nanti kapan-kapan kita diskusikan, benarkah itu penjahat? Ya. Sementara kita abaikan dulu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain ia selamatkan. Ya. Jadi yang mengejek pemimpin ya. Orang lain dia selamatkan ya. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Ia
adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam. Mengunjukkan tuh diunjukkan kepadanya ya, anggur asam padanya, dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Oke, yang 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Tadi kan di atas sudah dijelaskan, ada dua penjahat ya, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus ya. Di mana tadi ini ya? Nah ini ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu di yang ketiga-tiga dari 23 ya. Jadi clear ya. Nah, sekarang di 39-nya, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ini juga digantung, nggak disalib. Digantung sama disalib sama nggak sih? Kacau. Ya. Seorang beda nggak digantung sama disalib? Ya, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya itu ya. Kita memang selayaknya ya. Mana tadi? Sorry. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Kata Yesus kepadanya, ya, kata sudah tuh. Kamu duduk. Gitu aja nggak bisa ngatasi. Duduk. Jangan bikin bapak marah. Ganggu konsentrasi aja. Dipukul pakai sapu kan selesai sudah. Perhatikan di sini ya. Lalu ia berkata, kata Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini, ya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini. Hari ini di dalam Firdaus. Hari ini di dalam Firdaus. Hari ini di Lukas. Ini waktunya akan panjang kalau aku baca semua. Seharusnya dibaca semua ini ya. Tetapi kata hari ini itu tidak ada di Matius, tidak ada di Markus, tidak ada di Yohanes. Tidak ada. Kamu cari, baca itu. Aku harus baca kelamaan nanti. Nggak ada. Kata hari itu adanya cuma di Lukas 23:43. Padahal ini linier. Kemana? Benarkah Yesus mengatakan hari ini kau dan aku ada di Firdaus? Maka tajuk kita kali ini, adakah janji Yesus palsu? Gimana? Padahal ini jelas. Makanya ini aku perlu tuliskan supaya kamu tahu. Seharusnya apa yang ada di sini itu ada juga di sini. Karena ini jelas dalam satu perikop yang saling linier antara Matius, Markus, Yohanes dan Lukas ini linier. Tapi kenapa narasi hari ini kau bersamaku di Firdaus kok di Matius, Markus, apalagi Yohanes ini tidak ada.
Enggak ono. Pertanyaannya, penulisnya yang bohong atau Yesus yang bohong? Udah paham sampai di sini kamu? Sekarang kita mulai adakan cross check. Baca Kisah Para Rasul 1:3. Ini kita cross, masih nampak di sini. Kisah Para Rasul 1:3. Ya, aku baca di sini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berapa? 40 hari. 40 hari. Sementara di sini hari ini. Jadi aku gini ya. Aku tak cerita aja. Yesus disalib. Ya. Setelah disalib, ini kerangka Bible ini ya. Setelah disalib, diambil oleh Yusuf Arimatea. Tentunya lewat permohonan izin kepada otoritas Rom sebagai penguasa politis penjajah. Setelah itu dimakamkan. 3 hari bangkit. Setelah bangkit, dia 40 hari bersama-sama dengan para muridnya menunjukkan diri. Baru kemudian naik. Naik ini ya jadi masalah. Ada yang bilang ke sorga, ada yang bilang ke langit. 40 hari. Sementara di Lukas 23:43 dia bilang hari ini. Mana yang benar? Sampai sini dulu. Kamu pikirkan sendiri mana yang benar. Antara Lukas 23:43 atau KPR 13:40. KPR 1:3 yang 40 hari ini. Mana yang benar? Di sini 40 hari. Kan belum ke surga dia. Meskipun ini jadi masalah, dia ke surga apa ke langit? Beda ini. Yang satu bilang di terbitan tahun berapa itu ke surga, tahun berapa lagi ke langit. Yang mana yang benar? Itu perlu waktu 40 hari lah. Kok di sini bilang hari ini? Yang jadi masalah, hari ini itu tidak ada di Matius, Markus dan Yohanes. Adanya cuma di Lukas. Makanya tajuk kita, adakah janji Yesus itu palsu? Ya. Jadi itu jawabanku yang juga aku serahkan kalian untuk menjawabnya dari pertanyaan judul ini untuk Bintang Ramadan ya. Dan kamu tonton itu video tentang jarak salib, itu kamu tonton juga ya. Dari sinilah ya, ini. Aku kan sudah bilang ya, kalau kita tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, maka kita tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar. Penyaliban Yesus itu perkara besar. Sedangkan yang tetek bengek seperti ini perkara-perkara kecil. Belum nanti banyak lagi hal-hal yang itu paling saling silang sengkarut, saling tidak saling mendukung, tabrakan ayatnya. Lah kalau kisah di seputaran Yesus saja ketika mau disalib itu sudah saling tikam ceritanya, bagaimana kita bisa hakul yakin bahwa yang disalib itu Yesus? Makanya kembali ke Al-Quran. Gitu loh. Jelas di sini. Berita utamanya, berita besarnya Yesus disalib. Tapi berita kecilnya di seputaran kisah-kisah penyaliban itu terdapat berita-berita yang saling tumpang tindih seperti ini. Terus bagaimana kita akan percaya terhadap berita besarnya kalau berita kecilnya aja seperti itu? Maka dari itu tepatlah yang dikatakan Al-Quran. Keraguan-raguan, zon, prasangka. Dan Kanjeng Nabi Isa sebagai kekasihnya Allah diselamatkan oleh Allah dengan kasih sayangnya. Ya. Jadi aku ingatkan lagi, kalau kita tidak setia terhadap perkara-perkara kecil,
Jangan harap setia terhadap perkara-perkara besar. Ya. Dan ini yang bilang Yesus di surat ini. Hari ini dia janji sama salah satu yang disalib itu, yang katanya penjahat itu. Hari ini kau dan aku ada di Firdaus. Lah kok hari ini? Padahal masih butuh 40 hari. Oke, ini dari aku ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran jadi bingkai imanmu ya. Dan tetap memberi hormat kepada yang lain ya. Kita semoga mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.